Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih ngerasa kalau investasi di saham bank itu kayak ikut-ikutan aja? Rame-rame beli, rame-rame jual. Nah, gimana kalau ternyata ada dua senjata simpel yang bisa bantu kita ngelihat nilai asli di balik semua hype itu? Yuk, kita bedah bareng dua rasio penting ini, biar keputusan investasi kita jadi lebih cerdas. Coba jujur, pernah ngerasa FOMO kan? Fear of missing out. Pas lihat ada saham yang terbang tinggi, langsung panik. Wah, gua harus ikut beli nih sebelum ketinggalan kereta. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini perasaan yang wajar banget. Tapi, ini bisa jadi jebakan loh kalau kita nggak hati-hati. Dan ternyata ini bukan cuma perasaan kita aja. Ada penelitian loh di Jurnal Ekonomi tahun 2023 yang mengkonfirmasi soal ini. Istilah kerennya itu herding bias, atau gampangnya ya bias ikut-ikutan. Jadi ini adalah kecenderungan kita buat ngikutin aja apa yang dilakuin orang banyak pas investasi. Seringnya sih tanpa mikir panjang atau analisis sendiri. Nah, inilah masalah utama yang mau coba kita pecah. Oke, terus gimana dong caranya biar kita nggak kejebak sama bias ikut-ikutan ini? Gimana caranya biar kita bisa mikir buat diri sendiri? Nah, jawabannya ada di perangkat yang kita pakai. Yuk kita geser dari masalah ke solusinya. Kenalan dulu sama dua rasio valuasi yang ampuh tapi sebenarnya simple banget, PER dan PBV. Yang pertama kita punya PR, singkatan dari Price to Earnings Ratio. Oke, definisinya gini, ini tuh rasio valuasi yang ngebandingin harga saham perusahaan sekarang sama laba per sahamnya. Gampangnya gini deh, PR itu ngasih tahu kita seberapa besar sih pasar mau bayar buat setiap rupiah keuntungan yang dihasilin perusahaan. Jadi ini cara cepat buat ngintip sentimen pasar. Nah, biar lebih gampang lagi ngebayanginnya, pakai analogi ini aja. Coba tanya, berapa tahun modal gue bakal balik? Kalau PER sebuah saham itu 10, ya artinya kira-kira butuh 10 tahun buat modal kamu balik lagi. Tapi dari laba perusahaan ya, simple banget kan? Oke, lanjut ke yang kedua, ada PBV atau Price to Book Value Ratio. Nah, yang ini agak beda nih. Kalau PBV, dia ngebandingin harga saham di pasar sama nilai buku perusahaan atau gampangnya nilai aset bersihnya kalau perusahaan itu katakanlah dijual semua asetnya hari ini. Jadi ini lebih ngeliat ke nilai aset fisiknya. Terus, apa intinya? Gini, kalau kamu nemu saham yang PBV-nya di bawah 1, itu secara teori artinya kamu beli perusahaan itu dengan harga diskon dibanding total nilai asetnya. Makanya, metrik ini jadi favorit banget buat para value investor yang emang kerjaannya nyari barang bagus harga miring. Oke, teorinya udah dapet nih. Tapi pertanyaannya, emang dua alat sesimpel ini beneran ngaruh di dunia nyata? Apalagi buat sektor perbankan Indonesia yang, ya tahu sendiri kan, lumayan kompleks. Nah, ada sebuah studi akademis yang penasaran juga, dan akhirnya ngetes langsung. Yuk kita lihat gimana hasilnya pas PIR dan PBV ini diadu. Jadi, penelitian ini ngelihat dua kubu bank yang beda banget. Di satu sudut ada Bank BQ4. Ini para raksasanya, yang modal intinya gede banget kayak Bank Mandiri atau BRI. Nah, di sudut lain ada bank digital. Ini para inovator bisa yang emang lahir sebagai bank digital kayak Bank Jago atau layanan digital dari bank-bank besar kayak BCA. Jelaskan pendekatannya beda banget. Nah, dari sini muncul pertanyaan utamanya. Seberapa efektif sih rasio-rasio yang kelihatannya jadul ini buat nebak pergerakan harga saham? Ataukah masih relevan buat bank raksasa konvensional dan juga buat bank digital yang lagi ngehits? Ini nih yang mau kita cari tahu jawabannya. Dan sekarang kita sampai di bagian paling seru, momen pembuktiannya. Saatnya data yang bicara dan kita lihat hasil dari pertarungan tadi. Siap-siap ya, karena hasilnya nunjukin betapa kuatnya dua metrik sederhana ini. Jadi hasilnya gimana? Bikin kaget sih. Studi ini nemuin kalau PER dan PBV kalau digabungin ternyata bisa ngejelasin 94% pergerakan harga saham bank yang diteliti. Saya ulang ya, 94%, bukan angka yang main-main. Oke, 94% itu maksudnya apa sih kalau dibikin simpel? Artinya, naik turunnya harga saham bank itu sebagian besar atau 94%-nya bisa dijelasin cuma pakai dua rasio ini. Ini bukti kuat banget kalau di tengah semua gosip dan sentimen pasar, fundamental yang diwakili PR dan PBB itu tetap jadi rajanya. Nah, ini dia datanya. Jangan pusing dulu lihat angkanya. Fokus aja ke kolom probabilitas itu. Lihat deh, angkanya kecil banget kan? Dekat-dekat nol. Dalam statistik, itu artinya baik PER maupun PBV punya pengaruh yang sangat signifikan ke harga saham. Jadi, dua-duanya terbukti penting dan bukan kebetulan semata. Oke, data risetnya udah jelas banget ya. Sekarang, pertanyaan paling penting. Terus, buat kita sebagai investor artinya apa? Gimana cara pakainya?
Yuk kita tarik kesimpulan dari dunia akademis ini dan kita bawa langsung ke portofolio kita masing-masing. Kita ambil contoh paling gampang deh, Bank Sentral Asia atau BCA. PE-nya itu kan seringnya ada di rentang 20-25 kali. Artinya apa? Investor tuh rela bayar 25 kali lipat dari laba tahunannya. Itu sinyal kepercayaan yang kuat banget kalau bank ini bakal terus tumbuh stabil. Terus PBV-nya yang bisa 2-4 kali, itu juga nunjukin kalau pasar ngasih nilai premium buat BCA. Jauh di atas nilai aset fisiknya, kualitas dan brandnya dihargai mahal. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Pertama, dan ini yang paling penting, ternyata valuasi itu nggak perlu ribet-ribet pakai rumus yang jelimet. Kedua, PER dan PBV itu alat yang terbukti ampuh buat nganalisis saham bank. Ketiga, dua rasio ini bisa jadi tameng kita, biar nggak cuma ikut-ikutan hype. Dan terakhir, pengetahuan ini ngasih kita kekuatan buat bikin keputusan sendiri, bukan lagi cuma jadi follower. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di zaman serba digital dan penuh disrupsi kayak sekarang, apa iya alat-alat valuasi klasik ini masih jadi kunci buat ngebaca masa depan perbankan? Sejauh ini, data bilang iya. Tapi, ini adalah pertanyaan yang harus terus kita tanyain ke diri sendiri sambil kita terus berinvestasi untuk masa depan.